Nama saya Melinda Deanida Pamerang dengan NIM 142251245 dan di sini saya akan membahas terkait dengan materi di External Environment yang terdiri atas Task Environment dan juga General Environment. Jadi Task Environment atau lingkungan tugas adalah bagian dari lingkungan eksternal perusahaan yang terdiri atas elemen-elemen spesifik yang berinteraksi secara langsung dan juga memengaruhi operasional sehari-hari. Berbeda dengan lingkungan makro atau general environment yang lebih luas, task environment memiliki dampak langsung dan lebih cepat terhadap bisnis. Task environment terdiri atas 4 komponen utama. Yang pertama adalah pelanggan atau customers, di mana pelanggan adalah individu atau organisasi yang membeli, menggunakan, ataupun memperoleh barang dan jasa dari perusahaan. Contohnya yakni seperti pengguna akhir atau end user yang membeli smartphone Samsung, perusahaan retail seperti Alfamart yang membeli produk dari Unilever. Kedua adanya pesaing atau competitors, di mana pesaing adalah organisasi lain dalam industri atau jenis bisnis yang sama yang menawarkan produk atau layanan serupa kepada pelanggan. Dampaknya yakni pesaing memengaruhi harga, kualitas, dan juga inovasi. Contohnya adalah antara Coca-Cola dan Pepsi, Grab dan Gojek, maupun Samsung dan Apple. Selanjutnya, adanya pemasok atau suppliers yang merupakan pihak mencakup perusahaan atau individu yang menyediakan bahan baku, tenaga kerja, modal, atau layanan yang dibutuhkan organisasi untuk berproduksi. Contohnya yakni pada petani kopi yang memasok biji kopi ke Starbucks, ataupun juga pabrik tekstil yang menyuplai kain ke produsen pakaian, misalnya Zara. Dan yang terakhir, adanya pasar tenaga kerja atau labor market, di mana pasar tenaga kerja mewakili ketersediaan calon karyawan yang memiliki keahlian, pengalaman, dan juga karakteristik yang dibutuhkan untuk dipekerjakan oleh perusahaan. Contohnya yakni pada lulusan teknik informatika yang dibutuhkan perusahaan software seperti Traveloka. Selain itu, tenaga ahli perhotelan di daerah pariwisata, juga pekerja lepas atau freelancer desain grafis yang dicari agensi iklan. Selanjutnya, saya akan membahas terkait dengan lingkungan umum atau general environment yang adalah serangkaian faktor eksternal luas yang berada di luar kendali langsung perusahaan, namun secara signifikan memengaruhi operasional, strategi, dan juga kinerja industri secara keseluruhan. Lingkungan ini sering dianalisis menggunakan kerangka kerja PESEL yang mencakup politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, juga hukum. Yang pertama yakni komponen teknologi atau technological yang merujuk pada inovasi, kemajuan, dan perubahan dalam cara perusahaan memproduksi produk, memberikan layanan, atau mengelola operasional. Contohnya yakni peningkatan penggunaan artificial intelligence atau AI dan machine learning dalam layanan pelanggan, adopsi e-commerce, otomatisasi pabrik, atau teknologi blockchain untuk keamanan rantai pasok. Selanjutnya, ada komponen lingkungan alam atau natural atau environmental yang mencakup faktor-faktor fisik, geografis, dan sumber daya alam yang memengaruhi operasional bisnis dan keberlanjutan. Contohnya, yakni seperti perubahan iklim yang memaksa perusahaan beradaptasi, bencana alam seperti gempa bumi, banjir yang mengganggu rantai pasok, kelangkaan bahan baku seperti air dan mineral, dan tuntutan praktik bisnis hijau atau sustainability. Yang ketiga, adanya komponen sosial budaya atau socio-cultural, meliputi nilai-nilai, kepercayaan, gaya hidup, demografi, dan kebiasaan masyarakat di mana bisnis beroperasi. Contohnya yakni tren gaya hidup sehat dalam meningkatkan permintaan makanan organik dan perubahan pola belanja konsumen menjadi lebih hemat. Yang keempat, adanya komponen ekonomi atau ekonomik, yakni faktor-faktor makroekonomi yang memengaruhi daya beli konsumen dan biaya modal perusahaan. Contohnya antara lain tingkat inflasi, fluktuasi suku bunga bank, stabilitas kurs mata uang. Yang kelima, adanya komponen hukum dan politik atau legal atau political, yakni kombinasi dari kebijakan pemerintah, stabilitas politik, dan juga kerangka hukum yang mengatur perilaku bisnis. Contohnya mencakup peraturan anti monopoli, undang-undang perlindungan konsumen. Yang terakhir, adanya komponen internasional atau global, yakni faktor-faktor yang muncul dari aktivitas lintas batas negara, termasuk persaingan global dan peluang pasar baru. Contohnya mencakup tarif impor atau ekspor, perjanjian dagang internasional seperti ASEAN Free Trade Area, dan juga risiko mata uang asing dalam bisnis ekspor-impor. The Organization Environment Relationship. Nah, apa sih itu? Jadi, pada intinya, organisasi itu tidak bisa berdiri sendiri. Organisasi selalu berinteraksi dengan lingkungan luar, seperti pelanggan, pesaing, pemerintah, teknologi, dan kondisi ekonomi. Jika lingkungan berubah,
organisasi juga harus ikut menyesuaikan diri. Nah, pada materi ini tuh terdapat dua konsep. Yang pertama di sini ada environmental uncertainty. Terjadi ketika manajer sulit memprediksi perubahan lingkungan yang dipengaruhi oleh dua hal, yakni kompleksitas atau banyaknya faktor yang memengaruhi organisasi dan dinamika, yakni seberapa cepat perubahan terjadi. Nah, semakin kompleks dan cepat berubah, semakin tinggi tingkat ketidakpastiannya. Dampaknya, pengambilan keputusan menjadi lebih menantang. Lalu yang kedua di sini ada adapting to the environment. Nah, agar organisasi tetap bertahan, organisasi itu perlu yang pertama ada membangun hubungan dengan pihak eksternal seperti kemitraan, jaringan kerja. Lalu mengumpulkan informasi lingkungan secara aktif. Lalu membuat struktur yang lebih fleksibel dan yang terakhir responsif terhadap perubahan pasar dan teknologi. Perkenalkan, nama saya Maridit Prasetya dengan NIM 142251242. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai the internal environment. Jadi, budaya merupakan kumpulan nilai, keyakinan, pemahaman, dan norma bersama yang memandu interaksi internal ataupun eksternal, serta kesuksesan organisasi yang dipelajari saat menghadapi suatu masalah dan diajarkan kepada anggota yang baru. Nah, budaya ini terdapat 3 tingkatan. Yang pertama yaitu artefak terlihat, lalu yang kedua nilai dan keyakinan sadar, lalu yang ketiga yaitu asumsi dasar yang tak sadar. Terdapat beberapa contoh budaya positif. Yang pertama yaitu Zara. Zara itu menganut budaya positif, yaitu tanpa rapat formal, kemudian keputusan yang kolektif, dan desain yang cepat. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai budaya toksik. Jadi budaya toksik itu singkatnya adalah budaya menimbulkan stres ataupun konflik, kemudian menjadikan produktivitas semakin rendah. Jadi, manajer itu mengamati atau menggunakan beberapa elemen simbolis untuk mempengaruhi budaya. Yang pertama yaitu ada simbol, yang kedua cerita, yang ketiga yaitu pahlawan, yang keempat yaitu slogan, dan yang kelima yaitu seremoni. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan-ringkasan jenis budaya organisasi. Nah, budaya internal organisasi ini sangat dipengaruhi lingkungan eksternal dan strategi perusahaan. Organisasi industri sama sering punya budaya mirip karena lingkungannya itu serupa. Nah, budaya ideal ini mencerminkan apa yang dibutuhkan untuk sukses. Nah, studi identifikasi 4 jenis budaya berdasarkan 2 dimensi, fleksibilitas versus stabilitas, dan fokus internal versus fokus eksternal. Nah, yang pertama adalah budaya adaptabilitas. Nah, ini sifatnya itu fleksibel dan eksternal. Cocok untuk lingkungan yang cepat berubah, berisiko tinggi, dorongan otonomi karyawan, dan respon pelanggan cepat. Nah, yang kedua adalah budaya pencapaian, yaitu fleksibel dan internal. Fokus hasil, kompetitif, agresif merupakan sifatnya. Yang ketiga adalah budaya keterlibatan, yaitu stabil dan internal. Prioritaskan partisipasi karyawan, kerjasama, dan suasana keluarga. Nah, yang keempat adalah budaya konsistensi, stabil, dan eksternal. Ikuti aturan hemat, metodis, dan teratur. Setiap jenis ini sebenarnya bisa sukses jika cocok dengan lingkungannya. Organisasi sering digabungkan beberapa nilai, manajer bisa menanggungjawabkan tanamkan budaya yang tepat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gusti Ngurah Putra Stamarta Putra dengan NIM 142251282. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Shaping Corporate Culture for Innovative Response. Kita seringkali melihat pemimpin perusahaan menganggap budaya kerja itu bisa berbentuk secara organik atau kebetulan semata. Padahal, seperti kata pendiri Rakuten, Hiroshi Mikitani, memperlakukan budaya sebagai sebuah kebetulan adalah sebuah kesalahan yang besar. Budaya adalah fondasi utama dari kesuksesan. Bagian pertama, dampak budaya terhadap kinerja. Riset dari Universitas Stanford menunjukkan bahwa faktor nomor satu yang paling meningkatkan nilai perusahaan adalah manusianya dan bagaimana mereka diperlakukan. Sebagai contoh nyata, mari kita lihat maskapai Southwest Airlines. Mereka menempatkan prinsip employee first atau karyawan sebagai prioritas utama. Hasilnya, budaya kolaboratif yang kuat ini memberikan mereka keuntungan kompetitif yang luar biasa. Mereka
konsisten mencetak profit sejak tahun 1972 dan memiliki tingkat komplain pelanggan terendah di industrinya. Manajer yang hebat tahu bahwa mereka tidak bisa hanya fokus pada nilai-nilai budaya saja. Mereka juga harus fokus memastikan kinerja bisnis tetap solid. Jika tidak melihat hubungan antara fokus pada kinerja bisnis dan fokus pada budaya perusahaan, kita bisa membagi kondisi perusahaan ke dalam 4 tipe. Untuk tipe yang pertama, perusahaan yang tidak peduli pada target kinerja dan mengabaikan budaya kerjanya. Tentu saja perusahaan dengan tipe ini tidak akan bertahan lama. Tipe kedua, perusahaan yang sangat fokus pada budaya dan kenyamanannya, tapi justru gagal mencapai target bisnis. Contohnya seperti perusahaan Lego. Pada tahun 1990-an, saat itu mereka sangat fokus pada imajinasi, tapi lupa pada tujuan finansial perusahaan sehingga penjualan mereka sempat anjlok parah. Untuk tipe ketiga, kebalikan dari perusahaan Lego tadi, yaitu perusahaan yang kinerjanya sangat tinggi dan semata-mata mengejar keuntungan, tapi mengabaikan budaya kerja. Pendekatan ini mungkin untung di awal, tapi seperti yang terjadi pada perusahaan game Zynga, tekanan target yang terlalu tinggi tanpa adanya budaya yang merekatkan ke karyawan memicu stres luar biasa, konflik emosional, dan membuat talenta terbaik mereka kabur ke kompetitor. Untuk tipe keempat, ini titik yang paling ideal. Perusahaan yang berhasil mencapai target kinerja yang bisnis yang tinggi, sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai budaya kerjanya. Kondisinya inilah yang disebut sebagai high performance culture atau budaya kinerja tinggi. Lalu, apa sebenarnya karakteristik utama dari high performance culture ini? Berdasarkan materi, ada 3 elemen dasar. Yang pertama ada didasarkan pada misi dan tujuan organisasi yang sangat solid. Yang kedua, memiliki nilai-nilai adaptif yang menjadi panduan dalam mengambil keputusan bisnis. Yang ketiga ada mendorong karyawan untuk memiliki rasa tanggung jawab, tidak hanya terhadap hasil finansial, tapi juga terhadap kelestarian budaya perusahaan itu sendiri. Pertanyaannya, bagaimana manajer bisa membentuk budaya itu tetap ideal? Jawabannya adalah melalui kepemimpinan budaya. Seorang pemimpin budaya pasti berfungsi seperti Chief Marketing Officer untuk nilai-nilai perusahaan. Mereka mempengaruhi budaya melalui 2 cara utama. Yang pertama ada mengartikulasikan visi yang dapat dipercaya karyawan. Yang kedua ada menyelaraskan aktivitas sehari-hari dengan visi budaya tersebut. Sebagai kesimpulan, menciptakan budaya kinerja tinggi memang tidak mudah di tengah lingkungan bisnis yang dinamis. Namun, melalui komunikasi yang jelas dan yang terpenting melalui tindakan nyata para manajer dan pemimpinnya, sebuah organisasi dapat bertahan melewati krisis dan keluar menjadi jauh lebih kuat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini kita akan membahas tentang sebuah revolusi. Kalian pasti tahu sih Netflix hari ini, tapi kalian tahu nggak dulu Netflix itu cuma sebuah perusahaan penyewaan DVD lewat kantor pos? Oke, sebelum itu kasus ini tuh bukan cuma sekedar cerita sukses saja, tapi ini pelajaran bagi organisasi-organisasi di sana bagaimana cara bertahan di tengah badai perubahan. Yang pertama kali terjadi adalah ketidakpastian. Waktu itu internet mulai kencang tuh, internet berubah dan perilaku konsumen mulai berubah total. Mereka nggak mau lagi repot-repot untuk pergi ke toko fisik. Dan ketidakpastian seperti ini membuat perusahaan raksasa seperti Blockbuster hancur seketika. Tapi Netflix enggak. Netflix langsung membaca arah angin, mereka menganalisis dan mereka menemukan inovasi baru. Inovasi apa? Apa yang mereka lakukan? Ya, inovasi tersebut adalah bisnis streaming. Netflix langsung merubah bisnis mereka dari model DVD fisik menjadi bisnis streaming. Mereka tidak menunggu model bisnis DVD mereka mati. Mereka langsung merubah bisnis mereka menjadi model streaming. Dan itu yang membuat masa depan mereka langsung terlihat sebelum orang lain dapat melakukan seperti mereka. Dan di sini kita akan membahas bagaimana strategi dan mentalitas Netflix. Netflix nggak berhenti di streaming doang. Strategi mereka tuh langsung membuat konten orisinal agar mereka tidak bergantung terhadap studio lain. Mengapa mereka bisa seberani itu? Jawabannya ada pada budaya adaptabilitas.
Di Netflix, inovasi bukan cuma pilihan biasa, inovasi itu keharusan. Bagi mereka, inovasi itu keharusan untuk mereka bisa bertransformasi tanpa mereka harus memikirkan resikonya sebesar apapun. Baik, kita sekarang akan lanjut kesimpulan. Bagaimana inti dari kasus ini? Kasus tersebut mengajarkan kita satu hal. Siapa yang kaku akan tumbang, siapa yang visioner akan menang. Netflix membuktikan bahwa untuk tetap menjadi relevan, kita harus berani untuk meninggalkan model yang lama dan menciptakan arah yang baru. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman ingin menjadi seperti Netflix? Mereka sangat berani untuk meninggalkan model yang lama demi menciptakan arah yang baru. Dan mereka bisa menjadi sebesar sekarang. Oke teman-teman, terima kasih.